Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Injil hari ini adalah pertemuan Yesus dengan wanita yang terperangkap dalam perzinahan. Yesus sedang mengajar di area bait suci ketika orang-orang Farisi mendatanginya, membawa seorang wanita yang telah tertangkap basah dalam perzinahan. Mereka menempatkan wanita itu tepat di tengah kerumunan banyak orang. Saudara dan saudari terkasih, bayangkan saja bagaimana perasaan wanita ini. Emosi apa yang akan kita alami jika seseorang membawa kita ke tempat di mana ada kerumunan orang, dan kemudian mereka menyampaikan orang-orang ini tentang semua kesalahan yang telah kita lakukan. Saudara-saudari, saya berasumsi kebanyakan dari kita akan menjadi malu, marah, dan mungkin menjadi takut. Orang-orang Farisi mulai dengan mengutip hukum Taurat kepada Yesus, seolah-olah Yesus tidak mengetahui hukum Taurat. Mereka berkata kepadanya bahwa hukum Musa mengatakan wanita manapun harus dilempari batu sampai mati karena perzinahannya. Saudara dan saudari terkasih, untuk hukum rajam pada zaman itu tidak berlaku bagi pria yang juga telah melakukan perzinahan. Satu-satunya orang yang akan dirajam adalah wanita tersebut. Orang-orang Farisi ingin mendengar keputusan Yesus. Tentu saja mereka hanya mau menguji Yesus, dan mereka berharap menemukan alasan dalam tanggapan Yesus, dan kemudian mereka dapat menangkap Yesus karena tanggapan Yesus itu. Inilah satu-satunya tujuan pertemuan mereka dengan Yesus. Saudara-saudari, Yesus menyadari bahwa orang-orang Farisi ini hanya mencoba menjebaknya. Yesus tahu bahwa jika dia menyimpang dari hukum Musa, mereka akan menuntutnya dan kemungkinan besar akan menangkapnya.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih tindakan yang tidak biasa. Yesus kemudian membungkuk dan mulai menulis di tanah. Tindakannya mengejutkan orang-orang Farisi, dan ini bukanlah jawaban. Jadi orang-orang Farisi terus bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Yesus. Akhirnya Yesus menanggapi dengan hanya menyampaikan kepada orang-orang Farisi bahwa siapapun yang tidak berdosa haruslah ia melempar batu pertama ke wanita itu. Satu demi satu orang-orang Farisi menyelinap pergi. Apakah mereka merasa malu tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap wanita ini? Atau apakah mereka hanya marah karena Yesus telah mengalahkan mereka? Saudara-saudari, kemudian Yesus dengan tenang bertanya kepada wanita itu, "Kemana semua orang itu? Apakah ada yang melemparinya?" Wanita ini pasti heran bahwa seorang pria telah membela dia. Dia tahu bahwa dirinya telah berdosa. Namun pria ini yang bernama Yesus telah melindunginya dari orang-orang Farisi. Kemudian wanita itu menjawab pertanyaan Yesus dengan mengatakan, "Tidak ada satu orang pun yang melakukan apa yang seperti mereka harapkan." Dan wanita itu pun juga mengatakan, "Tidak ada yang pernah melakukan hal ini seperti untuknya seumur hidup." Sungguh momen yang mengubah hidup bagi wanita ini. Apakah dia sekarang merasa bahwa dirinya memang berharga? Apakah kita mempercayai Yesus yang sangat berbelas kasih dan mengampuni kita seperti Yesus dengan wanita itu? Dosa kita mungkin tidak seserius wanita itu. Terlepas dari itu, apakah kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita dan akan mengampuni kita, tidak peduli seberapa besar kita telah berdosa? Jika tidak, saya mengundang Anda semua untuk fokus pada belas kasihan dan pemahaman yang Yesus teladani dalam bacaan Injil hari ini. Yesus juga memiliki belas kasih yang dalam dan kasih untuk kita. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan atau bagaimana kita telah berdosa. Apakah kita benar-benar mempercayai Yesus dan firman-Nya? Jika tidak, mari kita berdoa memohon rahmat agar kita mau membuka hati kita kepada Yesus dan menerima kasih dan pengampunannya. Dia sedang menunggu kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.